Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu auditor akan melakukan audit laporan keuangan pada PT Sampel terkhusus pada akun persediaan. Di sini saya sebagai Kepala Auditor Siti Rohayati bersama kedua rekan saya Haryati dan juga Indriani. Kami akan melakukan pengujian asersi terhadap akun persediaan. Terdapat 5 asersi. Yang pertama adalah pengujian internal kontrol, eksistensi, persediaan, kelengkapan dan pisah batas, akurasi, serta valuasi dan alokasi. Pada asersi yang pertama akan dijelaskan oleh Auditor Haryati. Kepada Auditor Haryati dipersilahkan. Baik, saya Haryati sebagai anggota auditor pada PT Sampel, saya akan menjelaskan prosedur pengujian internal kontrol. Yang pertama, periksalah apakah terdapat nomor kode produk untuk tiap produk yang di-stok dan dijual oleh perusahaan. Di sini kami melakukan pembuktian dengan aplikasi ACL. Kita close dulu. Oke, close. Oke, di sini langkah yang pertama, buka tabel inventory. Selanjutnya, kita klik Analyze. Selanjutnya, kita klik On Record. If. Di sini, jangan lupa memasukkan rumus produk number sama dengan tanda petik dan tanda petik lagi. Setelah itu kita verify dulu, takut ada rumus yang salah, kita oke. Jika sudah benar, kita oke lagi. Oke. Dari hasil ini dapat kita simpulkan bahwa terdapat 152 produk dilengkapi dengan nomor kode produk yang tertera dalam database perusahaan PT Sampel. Selanjutnya, kami diminta untuk periksa apakah terdapat duplikasi pada penomoran kode tersebut. Kita buka aplikasi ACL. Kita close dulu untuk count-nya, untuk yang diminta yang pertama. Oke. Di sini kita buka aplikasi, kita buka tabel inventory. Selanjutnya kita klik Analyze. Di sini kita pilih Look for Duplicate. Selanjutnya pilih Duplicate On. Product Number. Oke, kita oke. Nah, untuk output, kita pilih screen. Jika sudah kita pilih screen, kita klik OK, maka akan muncul hasilnya. Di sini dapat kita simpulkan atau kita analisis, yaitu setelah dilakukan pemeriksaan menggunakan duplikat, tidak dapat duplikasi pada penomoran kode produk PT Sampel. Selanjutnya, yang ketiga itu kami diminta untuk periksa konsistensi pada pemberian nomor kode produk tersebut. Oke, kita klik lagi buka aplikasi ACL-nya, kita close, jangan lupa duplikatnya. Langkah yang pertama itu buka tabel inventory, selanjutnya analyze. Oke, setelah itu kita klik look for gaps. Untuk kita klik lagi gaps on. Pada gaps on, kita pilih produk number. Oke, kita klik. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini kita klik lagi output, takutnya file. Nah, di sini kita pilih screen, kita klik OK. Dari hasil analisis ini dapat disimpulkan bahwa PT Sampel dalam pemberian nomor kode produk, PT Sampel tidak konsisten karena setelah dilakukan pengujian terdapat 151 gap antar nomor kode produk dan terdapat 170, 019, 297 item yang tidak tersedia.
Nah, selanjutnya yang nomor 4 kita diminta untuk periksa apakah semua produk sudah diberi nama atau deskripsi produk secara lengkap. Nah, di sini langkah-langkahnya untuk pembuktiannya, kita buka dulu aplikasi ACL. Ini kita close dulu untuk pembuktian nomor 3. Nah, untuk nomor 4 ini pembuktian itu yang pertama kita buka tabel inventory, selanjutnya analyze. Nah, habis kita klik analyze, kita klik count record. Setelah itu kita klik if. Di sini kita masukkan rumus produk deskripsi sama dengan petik 2, petik lagi, kita verify, jangan lupa, kita klik OK. Jika rumus sudah benar, jangan lupa klik OK lagi. Oke. Pada pembuktian ini dapat kita simpulkan bahwa semua produk PT Sampel sudah diberi nama atau deskripsi secara lengkap pada tabel inventory. Dapat dilihat dari kolom produk description, kayak gitu. Selanjutnya untuk yang diminta nomor 5 itu, periksalah apakah semua produk sudah terdapat harga jual dan harga beli. Di sini kami dapat membuktikan, kita close dulu kan ya, dengan langkah-langkah. Yang pertama itu buka tabel inventory, habis itu analyze. Setelah itu kita ke count record. Nah, terus habis itu kita ke if. Di sini kita masukkan rumus sales PR atau sales production price sama dengan buka kurung 2, maaf, 0 maksudnya. Habis itu kita verify, or habis itu kita unit cost, ya. Habis itu sama dengan 0, petik 2. Oke, kita verify. Kita oke. Oke, kita oke lagi. Oke. Dari perhitungan atau pembuktian yang sudah kami buat, dapat kami analisis, semua produk yang terdapat di PT Sampel sudah terdapat harga jual dan harga beli. Karena di sini terdapat no record convert-nya, kayak gitu. Nah, yang keenam itu kami diminta untuk periksalah apakah setiap barang memiliki batas minimum stok atau iron stock. Di sini langkah-langkahnya kita close dulu. Yang pertama buka tabel inventory, habis itu kita analyze. Kita pilih statistical. Habis itu kita klik statistik. Oke, untuk di statistik on kita klik. Di sini kita pilih pre-order point. Kita klik OK. Nah, di sini kita lihat dulu nih outputnya. Apakah dia udah share screen atau screen, maaf. Kita klik OK. Nah, di sini hasil pembuktian yang sudah kami buat atau kami cari, dapat kami simpulkan bahwa setelah diperiksa, ditemukan bahwa ada 3 produk yang tidak memiliki iron name di PT Sampel. Kayak gitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk prosedur selanjutnya ialah memeriksa apakah ada produk yang sudah dipesan kembali dalam jumlah banyak, namun stok yang tersedia di atas iron stock. Yang kita lakukan pertama ialah pada aplikasi ACL, masih sama menggunakan tabel inventory.
kemudian kita pilih Analyze, lalu kita pilih Classify, kemudian pada Classify On kita pilih Product Description. Oke, kita oke. Kemudian pada subtotal file kita pilih Quantity on Hand. Lalu karena di sini yang diminta adalah barang yang tersedia itu lebih besar atau lebih banyak dibandingkan yang diorder gitu. Jadi di sini kita pilih klik if-nya. Pada if kita masukkan rumus minimal quantity atau reorder point apakah lebih besar dibandingkan pada quantity on hand-nya. Oke. Oke, setelah itu jangan lupa kita verify. Jika sudah valid, kita klik OK. Dan hasilnya adalah ya, terdapat 45 record match. Dapat kita simpulkan bahwa terdapat 45 transaksi yang produknya masih banyak tersedia namun sudah memesan kembali atau reorder pada produk yang sama. Lalu, pada asersi yang kedua ialah eksistensi persediaan. Kita diminta untuk membuat daftar saldo persediaan untuk periode laporan keuangan, lalu kita lakukan dengan hasil stock of name barang tersebut. Lalu jika terjadi transaksi setelah tanggal laporan, kita bisa melakukan traceback atau pengujian ulang. Yang pertama ialah kita buka aplikasi ACL, kemudian masih dengan tabel inventory. Nah, sebelumnya ini, kita melakukan ekstrak data inventory, yaitu berupa dari product number, product description, quantity on hand, unit cost, inventory, lalu value add cost. Pertama kita buka data, ekstrak data, lalu kita pilih file, extract file, kita pilih tadi yang pertama adalah product number. Oke, product number, kemudian product description, kemudian quantity on hand, lalu unit cost, dan juga inventory value. Oke. Oke. Nah, ini bisa kita beri nama saldo persediaan opname. Nah, oke, kemudian untuk membuktikan bahwa tidak ada persediaan yang melebihi pada tanggal 31 Desember, kita bisa membuka pada tabel inventory, kemudian kita pilih analyze, summarize, lalu pada summarize on kita pilih product description dan product number. Oke, lalu other file kita pilih quantity on hand dan quantity order. Oke, kemudian ya, pada rumus if kita masukkan price date atau datanya, data tanggalannya itu tidak yang lebih dari 31 Desember 2000 pada tahun 2000. Oke. Price date tidak melebihi. Oke. Kita verify. Oke. Dan oke. Oke. Di output ini kita bisa pilih yang screen aja ya, karena kita hanya untuk melihat layarnya aja. Oke. Dan dapat no record, yang berarti tidak ada penjualan terjadi melewati dari tanggal pelaporan dan daftar saldo persediaan sudah sesuai dengan laporan keuangan. Selain itu, tidak ada aktivitas persediaan yang dilakukan melebihi pada tanggal 31 Desember tahun 2000. Oke, untuk asersi selanjutnya yaitu kelengkapan dan pisah batas. Jadi, yang pertama kita diminta apakah nilai persediaan pada daftar pendukung persediaan sudah tercakup seluruhnya pada laporan keuangan. Nah, kita lakukan yang pertama di aplikasi ACL ini adalah membuka tabel inventory. Lalu kita bisa blok pada
filed inventory at value cost. Sebentar, kita geser dulu. Oke. Nah, di sini. Kenapa pakai inventory value at cost? Karena di sini adalah nilai persediaan tersebut. Lalu kita pilih analyze, lalu kita pilih total file. Dan di sini terdapat hasil value-nya sebesar 680.479,94 atau dibulatkan menjadi 680.480. Dan hasilnya adalah sesuai, yaitu nilai persediaan pada daftar pendukung persediaan sudah sesuai dan tercakup seluruhnya pada laporan keuangan sebesar Rp680.480. Lalu yang kedua, memeriksa apakah ada pembelian barang yang dilakukan setelah akhir tahun namun dilaporkan sebagai mutasi dan stok tahun tersebut. Lalu pada aplikasi ACL-nya kita lakukan dibuka pada tabel AP-Trans. Oke, AP-Trans. Kemudian kita pilih Analyze, lalu Count Record. Nah, di sini pada if-nya ini kita masukkan invoice date. Invoice date lebih besar daripada tanggal 31 Desember tahun 2000. Oke. Kita verify. Oke. Oke, dan oke. Ini dapatkan bahwa 0 ya. Oke. Dari hasil ini terdapat dari hasil pemeriksaan ini dapat lihat bahwa tidak ditemukannya pembelian yang dilakukan setelah akhir tahun. Lalu yang ketiga ialah memeriksa apakah ada penjualan barang yang dilakukan setelah akhir tahun namun dilaporkan sebagai mutasi barang keluar pada tahun tersebut. Sama, dibuka aplikasi ACL-nya, kemudian pada buka tabel AR sekarang, AR Trans. Oke, tabel AR. Oke, tabel AR. Kemudian kita pilih Analyze, pilih Count Record, if-nya juga sama, masukkan rumus invoice date, nih, yang lebih dari tanggal 31 Desember tahun 2000. Oke, kemudian kita verify. Oke. Oke. Dan hasilnya juga sama, yaitu 0, yang berarti tidak terdapat atau tidak ditemukannya penjualan barang yang dilakukan setelah akhir tahun. Lalu asersi selanjutnya ialah akurasi. Yang pertama, memeriksa apakah terdapat nilai unit cost yang nilainya negatif. Oke, kita buka aplikasi ACL-nya. Lalu kita buka pada tabel inventory. Kemudian kita pilih Analyze. Terus Classify. Oke, di sini kita pada Classify On, kita pilih Product Description. Kemudian subtotal file-nya kita pilih unit cost. Karena yang diminta adalah unit cost-nya yang bernilai negatif. Oke. Nah, karena bernilai negatif, maka di sini kita bisa masukkan unit cost yang kurang dari 0. Oke, kita verify. Oke. Dan hasilnya adalah terdapat 3 produk atau 3 item yang nilai unit cost-nya bernilai negatif. Oke. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Indriani. Nah, baik. Terima kasih Siti Rohayati. Selanjutnya saya Indriani sebagai anggota auditor dari PT Sampel. Melanjutkan dari Siti Rohayati tadi dalam akurasi, yaitu ada di poin 2, yaitu periksalah apakah terdapat sales price yang nilainya negatif. Hal ini dapat dibuktikan pada ACL
dengan cara dari tabel inventory, kita close dulu classify-nya. Lalu kita pilih analyze, lalu classify, lalu classify on-nya kita pilih product description, lalu subtotal fields-nya kita pilih sales price, dan pada if-nya kita tulis juga sales price lebih besar daripada 0. Sales price di bawah ya, lebih besar daripada 0. Lebih kecil daripada 0, maaf. Lalu kita verify. Oke. Oke lagi. Nah, pada pembuktian kali ini di hasilnya itu bahwa tidak ditemukan nilai sales price yang negatif, yang berarti bahwa semua produk yang berada di PT sampel ini memiliki sales price semuanya. Lalu akurasi yang nomor 3 yaitu diminta untuk memeriksa apakah terdapat jumlah stok yang negatif. Kita buktikan di aplikasi ACL dengan tabel yang sama, yaitu tabel inventory, lalu analyze, classify, lalu classify-nya kita pilih product description, total fields-nya kita pilih quantity on hand, lalu if-nya kita pilih quantity on hand lebih kecil daripada 0. Yang nantinya hasilnya itu bahwa ada 2 produk yang memiliki jumlah stok di tangan itu negatif, yaitu ada produknya itu bernama 4 CUFT wheelbarrow itu sejumlah 8, dan juga tap and die set 41 piece itu senilai minus 12. Lalu kita ke selanjutnya. Yaitu masuk ke periksa matematika akurasi untuk saldo inventory lalu telusuri ke laporan keuangan. Langsung kita buka sel saja. Lalu masih pada tabel inventory, kita blok inventory value at cost-nya karena kita mau cari angkanya. Lalu kita analyze dan total fields. Nah, maka hasilnya adalah 680.480 jika dibulatkan. Dan ini akan sama hasilnya dengan yang ada di laporan keuangan. Lalu kita ke asersi selanjutnya. Yaitu valuasi dan alokasi. Yang pertama itu periksalah apakah perusahaan telah menetapkan LCM untuk nilai akhir persediaannya. Langsung kita ke hasilnya saja. Kita pilih buka tabel inventory. Lalu kita analyze dan summarize. Lalu pada summarize on-nya kita pilih product description.
Lalu untuk order fields-nya kita pilih inventory value. Dan pada subtotalnya kita pilih market value. Lalu kita jangan lupa if, itu rumusnya value lebih kecil daripada market value. Kita verify. Apakah sudah benar? Oke, dan oke lagi. Nah, pada asasi ini dapat disimpulkan bahwa PT Sampel ini menggunakan sistem perpetual untuk mencatat transaksi mutasi barang dagang serta penetapan kebijakan FIFO dalam metode penilaian persediaan. Lalu, valuasi dan alokasi yang kedua yaitu periksalah apakah terdapat persediaan yang slow moving atau absolute sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Itu kita bisa buktikan pada aplikasi ACL, yaitu dengan cara buka tabel inventory, lalu analyze, lalu classify dan classify on. Nya kita pilih product description. Lalu summarize-nya itu kita subtotal itu kita pilih quantity on hand. Quantity on hand. Quantity on order, sorry. Lalu if-nya itu dengan rumus quantity on order lebih kecil sama dengan 0. Oke. Verify dan oke. Nah, hasil dari prosedur ini bahwa terdapat 85 produk yang mengalami slow moving. Dan yang terakhir pada asesi valuasi dan alokasi, yaitu kita diminta untuk menelusuri nilai persediaan yang telah terjual dan cocokkan dengan COGS perusahaan. Kita langsung ke aplikasi ACL saja. Lalu kita buka tabel AR trans. Ya, trans. Lalu kita lakukan relasi. Nah, karena sebelumnya kita udah pernah nyoba, jadi kita udah nambahin dari tabel inventory, kita langsung ke finish aja. Lalu kita bisa nambah kolom dengan klik kanan di kolom yang paling terakhir. Klik kanan, lalu add kolom. Nah, di sini kita langsung ke EXPR. Dan kita tulis rumus yaitu unit cost pada tabel inventory, from table dari inventory, unit cost. Nah, dan juga dikalikan dengan quantity yang ada di trans. Oke, lalu verify dan oke. Oke. Nah, karena sebelumnya kita juga ada nyari COGS, jadi hasil dari kedua tabelnya sama. Nah, selanjutnya kita bisa blok dari kolom COGS-nya, lalu kita lakukan analyze, lalu total fields. Nah, di sini tertera bahwa jumlah dari COGS itu ada 300.103,85, yang mana itu hasilnya itu sama dengan yang ada di dalam laporan keuangan. Sekian pembuktian dari saldo investasi pada PT Sampel. Kurang lebih ya mohon maaf. Kami dari kelompok 1 izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.